Mereka bersumpah, aku bukan manusia. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak robot bangun pagi, kerja, makan, tidur, terus diulang lagi besoknya? Produktif banget, disiplin banget. Sampai teman-teman kalian bercanda, kamu ini beneran manusia bukan sih? Aku sering banget dapat komentar kayak gitu. Awalnya sih ketawa-ketawa aja, tapi lama-lama aku mikir, emang separah itu ya? Mereka bilang, aku kayak mesin. Gak pernah capek, gak pernah ngeluh, dan selalu fokus sama tujuan. Mereka heran, kok bisa aku konsisten banget ngejar mimpi, sementara banyak orang lain gampang nyerah. Nah, di video kali ini, aku mau bongkar rahasia yang bikin mereka mikir, aku bukan manusia. Ini bukan tentang kekuatan super atau trik magic, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu pola pikir. Pola pikir yang tak terbendung, yang bisa mengubah cara kita melihat tantangan, kegagalan, dan bahkan kesuksesan itu sendiri. Kalau kalian siap buat menghancurkan logika orang-orang di sekitar kalian dan jadi versi terbaik dari diri sendiri, tonton video ini sampai habis ya. Jadi, apa sih pola pikir tak terbendung itu? Sederhananya, ini adalah cara berpikir di mana kamu percaya sepenuhnya sama kemampuan dirimu untuk tumbuh dan belajar dari segala situasi. Bukan berarti kamu nggak pernah gagal atau nggak pernah sedih. Justru sebaliknya, orang dengan mindset ini melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai data, sebagai pelajaran berharga. Kalau rencana A gagal, ya sudah. Masih ada 25 huruf lagi di alfabet. Coba rencana B, C, D, sampai berhasil. Ini beda banget sama pola pikir tetap atau fixed mindset, di mana orang percaya kalau bakat dan kecerdasan itu ya udah dari sananya, nggak bisa diubah. Kalau gagal, mereka langsung mikir, oh, emang aku nggak bakat, emang aku nggak pinter, dan akhirnya mereka berhenti mencoba. Padahal otak kita itu kayak otot loh. Makin sering dilatih, makin kuat dia. Makin sering kita belajar hal baru dan keluar dari zona nyaman, makin cerdas dan terampil kita jadinya. Coba deh kita bayangin, dua orang, sebut saja Budi dan Ani. Mereka berdua soma-suma, dapat proyek susah di kantor. Budi yang punya fixed mindset, langsung ngeluh, wah, ini sih mustahil, aku nggak bakal bisa. Dia ngerjainnya setengah hati. Dan akhirnya, hasilnya emang nggak maksimal. Ketika ditegur atasan, dia malah nyalahin proyeknya yang terlalu susah. Sekarang kita lihat Ani, yang punya pola pikir tak terbendung atau growth mindset. Waktu dapat proyek yang sama, reaksi pertamanya adalah, wow, ini tantangan baru. Aku belum pernah ngerjain yang kayak gini. Pasti bakal banyak belajar hal baru. Ani nggak takut salah. Dia riset, nanya ke senior, coba berbagai metode, dan pasti ada aja bagian yang gagal. Tapi bukannya nyerah, dia malah makin semangat. Oh, cara ini nggak berhasil. Berarti aku harus coba cara lain. Akhirnya, Ani berhasil menyelesaikan proyeknya dengan hasil yang luar biasa. Dia nggak cuma dapat pujian, tapi juga dapat ilmu dan pengalaman baru yang bikin dia makin jago. Kelihatan kan bedanya? Masalahnya sama, tapi karena pola pikirnya beda, hasilnya juga jadi beda jauh. Budi terkebak, sementara Ani terus bertumbuh. Nah, orang-orang di sekitar kita seringnya melihat hasil akhirnya aja. Mereka lihat si Ani yang sukses dan bilang, wah, dia emang pinter dari sananya. Padahal mereka nggak lihat proses jatuh bangunnya, proses belajarnya, dan yang paling penting, mindset yang mendorong dia untuk terus maju. Itulah kenapa mereka mikir kita ini bukan manusia. Karena mereka nggak paham kekuatan dari pola pikir yang terus bertumbuh. Lalu, gimana caranya kita bisa ngebangun pola pikir tak terbendung ini? Apa ada tombol yang bisa langsung kita pencet? Tentu nggak segampang itu. Tapi ini sangat bisa dilatih. Aku punya beberapa cara praktis yang udah aku terapkan sendiri dan hasilnya luar biasa. Langkah pertama dan paling fundamental adalah ubah cara kita bicara sama diri sendiri. Sadar nggak?
Seringkali kritikus paling jahat buat kita itu ya diri kita sendiri. Waktu bikin kesalahan, apa yang biasanya muncul di kepala? Bodoh banget sih aku. Kenapa sih aku selalu gagal? Aku emang gak becus. Stop. Mulai sekarang, ganti kalimat-kalimat negatif itu. Kalau kamu gagal, coba bilang ke diri sendiri. Oke, kali ini belum berhasil. Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Biar selanjutnya lebih baik. Atau ini tantangan yang menarik, bukan masalah yang gak bisa dipecahkan. Lihat perbedaannya. Yang pertama bikin kita down dan males coba lagi. Yang kedua justru memicu rasa penasaran dan semangat untuk bangkit. Kata-kata punya kekuatan yang luar biasa, terutama kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri. Jadi, berbaik hatilah pada dirimu. Langkah kedua, cintai prosesnya, bukan cuma hasilnya. Ini penting banget. Banyak dari kita terlalu fokus sama tujuan akhir. Pengen cepat lulus, pengen cepat dapat promosi, pengen cepat kaya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita cuma fokus sama hasil, kita bakal gampang stres dan kecewa kalau perjalanannya nggak mulus. Coba deh, nikmati setiap langkah kecilnya. Kalau kamu lagi belajar skill baru, nikmati momen ketika kamu akhirnya paham satu konsep yang tadinya susah. Kalau kamu lagi ngerjain proyek besar, apresiasi progres harianmu, sekecil apapun itu. Ketika kamu mulai mencintai proses belajar dan berjuang itu sendiri, tekanan untuk harus selalu sempurna jadi berkurang. Kamu jadi lebih rileks, lebih kreatif, dan ironisnya, hasil akhirnya justru seringkali jadi lebih baik. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Nikmati setiap langkahnya. Langkah ketiga, keluar dari zona nyaman secara sengaja dan teratur. Zona nyaman itu memang enak, tapi nggak ada pertumbuhan di sana. Kalau mau ototmu berkembang, kamu harus angkat beban yang sedikit lebih berat dari biasanya kan? Sama halnya dengan otak dan kemampuan kita. Tantang dirimu sendiri setiap hari. Nggak perlu yang ekstrim kok. Misalnya, kalau kamu pemalu, coba deh mulai obrolan singkat sama kasir minimarket. Kalau kamu biasanya ngerjain tugas dengan cara yang sama, coba cari metode baru yang lebih efisien. Baca buku dengan genre yang belum pernah kamu sentuh. Ikut kursus online tentang topik yang sama sekali asing buatmu. Aktivitas-aktivitas kecil ini kayak latihan buat otot mindset kita. Makin sering kita melakukannya, makin terbiasa kita menghadapi ketidakpastian dan tantangan. Rasa takut akan hal baru perlahan akan berubah jadi rasa penasaran. Langkah keempat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Lingkungan itu pengaruhnya besar banget. Kalau teman-temanmu isinya orang yang suka ngeluh, pesimis, dan gampang nyerah, energi negatif mereka itu bisa nular. Pelan-pelan, kamu bisa ikut-ikutan. Jadi kayak mereka. Sebaliknya, cari teman, mentor, atau komunitas yang isinya orang-orang dengan growth mindset. Orang-orang yang saling mendukung, yang melihat kegagalan sebagai batu loncatan, dan yang selalu haus akan ilmu. Diskusi dengan mereka akan membuka perspektif baru. Melihat semangat mereka akan memotivasi kita untuk nggak gampang menyerah. Energi positif itu menular, sama seperti energi negatif. Jadi, pilihlah lingkunganmu dengan bijak. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Pastikan mereka adalah orang-orang yang mengangkatmu, bukan menarikmu ke bawah. Dan langkah terakhir, yang kelima, lihat kegagalan sebagai umpan balik atau feedback. Ini mungkin yang paling susah, tapi juga yang paling powerful. Sejak kecil, kita diajari untuk takut gagal. Nilai merah itu aib, salah jawab itu memalukan. Pola pikir ini harus kita bongkar total. Mulai sekarang, anggap setiap kegagalan, kesalahan, atau penolakan itu sebagai data. Data yang sangat berharga untuk perbaikan. Kalau produk yang kamu jual nggak laku, itu bukan berarti kamu pengusaha gagal. Itu data bahwa mungkin strategi marketingmu kurang pas, atau target pasarmu salah. Kalau kamu ditolak saat wawancara kerja, itu bukan berarti kamu nggak kompeten. Itu data bahwa mungkin ada jawabanmu yang perlu diperbaiki, atau ada skill lain yang perlu kamu pelajari.
Ketika kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan dari akhir dunia menjadi informasi berharga, kamu gak akan takut lagi untuk mencoba. Kamu justru akan terus mencoba. Karena setiap percobaan, entah berhasil atau gagal, akan memberimu sesuatu yang baru. Kamu jadi kayak ilmuwan yang melakukan eksperimen. Setiap eksperimen memberimu data untuk hipotesis selanjutnya. Dengan mindset ini, kamu benar-benar jadi tak terbendung. Jadi, ketika orang-orang di sekitar kalian mulai bilang, "Gila, kamu kok kuat banget? Kamu kayak robot, nggak ada capeknya," tersenyumlah. Karena sekarang kamu tahu rahasianya. Itu bukan karena kamu bukan manusia. Justru sebaliknya. Itu karena kamu menggunakan potensi paling manusiawi yang kita miliki. Kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan bertumbuh tanpa henti. Kamu bukan mesin. Kamu adalah manusia versi upgrade dengan sistem operasi pola pikir tak terbendung. Menerapkan ini semua butuh waktu dan latihan yang konsisten. Akan ada hari-hari di mana mindset lama kita kembali muncul. Itu wajar. Yang penting adalah kita sadar dan kembali lagi ke jalur yang benar. Anggap saja, ini latihan seumur hidup. Ini bukan tentang bakat atau keberuntungan. Ini tentang sistem, tentang kebiasaan, tentang cara kamu melihat dunia. Hari ini, aku akan bongkar rahasia bagaimana cara membangun mentalitas baja ini. Langkah demi langkah, ini adalah metode yang telah mengubah hidupku sepenuhnya. Dan aku jamin, ini juga bisa mengubah hidupmu. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah definisikan misi. Bukan cuma tujuan jangka pendek seperti ingin dapat promosi. Aku bicara soal misi hidupmu. Apa warisan yang ingin kamu tinggalkan? Apa satu hal yang jika kamu berhasil mencapainya, semua usahamu akan terasa sepadan? Tuliskan itu. Buat kalimatnya jelas, padat, dan kuat. Misiku adalah memberdayakan jutaan orang untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui pengetahuan. Setiap kali aku bangun, kalimat ini yang pertama kali muncul di kepalaku. Ini adalah kompasku, bintang utaraku. Ketika kamu punya misi yang lebih besar dari dirimu sendiri, rintangan-rintangan kecil terasa tidak ada artinya. Selanjutnya, kita hancurkan misi besar itu menjadi bongkahan-bongkahan kecil yang bisa dikunyah. Ini yang aku sebut sebagai rekayasa terbalik. Kamu lihat tujuan akhirmu. Lalu kamu tarik mundur langkah-langkah yang diperlukan untuk sampai ke sana. Jika tujuanmu adalah membangun bisnis senilai 1 miliar, apa yang harus kamu capai dalam 5 tahun? 1 tahun? Bulan ini? Minggu ini? Hari ini? Dengan cara ini, kamu tidak akan pernah merasa kewalahan. Kamu hanya perlu fokus pada satu bata di depanmu. Bukan seluruh tembok yang harus dibangun. Setiap hari, kamu tahu persis apa tugas terpentingmu. Tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi menunda-nunda. Inilah bagian yang paling penting. Bagian di mana kebanyakan orang gagal. Eksekusi tanpa ampun. Disiplin bukan berarti kamu harus menyiksa diri. Disiplin adalah bentuk cinta pada diri sendiri di masa depan. Aku punya aturan sederhana. Aturan 2 menit. Jika sebuah tugas bisa diselesaikan dalam 2 menit, lakukan sekarang juga. Membalas email, membereskan meja, menelepon seseorang, tumpukan tugas-tugas kecil inilah yang seringkali menciptakan beban mental. Dengan menyelesaikannya segera, kamu membebaskan energi mentalmu untuk fokus pada hal-hal besar. Selain itu, aku menerapkan apa yang disebut deep work atau kerja mendalam. Setiap hari, aku menjadwalkan blok waktu 90 menit, di mana aku benar-benar tidak bisa diganggu. Notifikasi mati, pintu ditutup, hanya aku dan tugasku yang paling penting. Dalam 90 menit fokus penuh ini, aku bisa menyelesaikan pekerjaan yang biasanya butuh waktu setengah hari dengan gangguan. Kualitas kerjamu akan meroket. Ini bukan tentang bekerja lebih lama, tapi bekerja lebih cerdas. Orang-orang akan heran melihat hasil kerjamu. Mereka akan berpikir, kamu punya waktu 48 jam dalam sehari. Sekarang, mari kita bicara tentang kegagalan. Pola pikir tak terbendung tidak berarti kamu tidak pernah gagal. Justru sebaliknya, aku melihat kegagalan sebagai data. Itu saja.
bukan sebagai cerminan nilaiku sebagai pribadi. Ketika sebuah proyek gagal, aku tidak menyalahkan diri sendiri. Aku duduk, aku analisis apa yang salah, apa yang bisa dipelajari, apa yang akan aku lakukan secara berbeda lain kali. Setiap kegagalan adalah sebuah pelajaran berbayar yang membuatmu lebih kuat dan lebih pintar untuk pertempuran berikutnya. Anggap saja kamu sedang bermain game, dan setiap kali kamu kalah, kamu jadi tahu di mana letak jebakannya. Untuk menjaga energi tetap prima, aku sangat menjaga 3 pilar utama. Tidur, nutrisi, dan gerak. Aku tidak mengorbankan tidur demi pekerjaan. Tidur adalah saat otakmu membersihkan sampah, mengkonsolidasi memori, dan mengisi ulang tenaga. Aku tidur 7-8 jam setiap malam, tanpa kompromi. Aku juga memperhatikan apa yang aku makan. Makanan adalah bahan bakar. Kamu tidak akan mengisi mobil balap dengan bensin berkualitas rendah, kan? Jadi kenapa kamu melakukannya pada tubuhmu? Dan terakhir, aku bergerak setiap hari. Tidak perlu ke gym berjam-jam. Cukup jalan kaki 30 menit, peregangan, atau olahraga ringan di rumah. Gerakan fisik memompa oksigen ke otak, meningkatkan mood, dan menjernihkan pikiran. Salah satu pergeseran terbesar dalam pola pikirku adalah berhenti mengonsumsi dan mulai menciptakan. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk scrolling media sosial, menonton serial tanpa henti, atau sekadar melihat kehidupan orang lain? Aku mengganti waktu itu dengan membaca buku, belajar skill baru, menulis ide, atau mengerjakan proyek pribadi. Setiap menit yang dihabiskan untuk menciptakan sesuatu adalah investasi untuk masa depanmu. Setiap menit yang dihabiskan untuk konsumsi pasif adalah biaya yang tidak akan pernah kembali. Orang-orang di sekitarku melihat hasil akhirnya. Mereka melihat disiplin, produktivitas, dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Mereka tidak melihat proses di baliknya. Mereka tidak melihat ratusan kali aku menolak ajakan keluar untuk fokus pada misiku. Mereka tidak melihat jam-jam yang aku habiskan untuk belajar saat yang lain bersantai. Mereka tidak melihat kegagalan yang aku analisis di tengah malam. Itulah mengapa mereka menyebutku robot. Tapi aku bukan robot. Aku hanya seseorang yang telah membuat pilihan sadar. Pilihan untuk merancang hidupku sendiri, bukan hanya menjalaninya. Pilihan untuk menjadi arsitek takdirku, bukan sekadar penumpang. Dan kamu juga bisa membuat pilihan itu. Mulai hari ini, pilih satu hal dari yang aku bagikan tadi. Mungkin definisikan misimu. Mungkin coba aturan 2 menit. Atau mungkin jadwalkan 1 sesi deep work besok. Jangan coba ubah semuanya sekaligus. Mulailah dari yang kecil. Bangun momentum. Satu kebiasaan baik akan menarik kebiasaan baik lainnya. Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini adalah jalan yang paling memuaskan. Kamu akan membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Bukan dari motivasi kosong, tapi dari bukti nyata kemampuanmu untuk menepati janji pada diri sendiri. Kamu akan berhenti berharap dan mulai bekerja. Kamu akan berhenti menyalahkan keadaan dan mulai menciptakan keadaanmu sendiri. Jadi, lain kali, seseorang menyebutmu robot atau mesin karena dedikasimu. Tersenyumlah. Karena itu artinya, kamu berhasil. Kamu telah berhasil membangun sebuah pola pikir yang begitu kuat, begitu efisien, sehingga terlihat tidak manusiawi bagi mereka yang masih terikat pada kebiasaan rata-rata. Kamu bukan robot. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu. Kalau kamu sampai titik ini, berarti kamu juga ikut terkecoh.